Halo kaum rebahan dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doain semoga sehat dan baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini saya akan merekap alur cerita film yang berjudul Barefoot 2014. Film ini disutradarai oleh Andre Fleming dan dibintangi oleh Scott Speedman sebagai Jay dan Evan Rachel Wood sebagai Daisy. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, alangkah baiknya untuk subscribe terlebih dahulu agar nantinya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Baiklah, siapkan cemilan, pasang headsetnya, jauhi keramaian, dan ini dia Barefoot. Karakter kita di film ini adalah seorang laki-laki yang berantakan dan tidak karuan. Ya, walaupun di awal film dia ini habis menggenjot seorang cewek. Laki-laki ini bernama Jay. Jay mempunyai hutang yang cukup besar kepada seseorang, sehingga dia ini tuh diancam sama orang tersebut. Jay juga terlibat dalam sebuah aksi kejahatan. Jadi dia harus menghabiskan waktu untuk menjalani hukuman sosial di rumah sakit jiwa. Di sana, Jay menjadi tukang pel lantai. Walaupun lagi menjalani hukumannya, Jay masih aja sempat-sempatnya mabok sama pasien di rumah sakit itu, geng. Dia pun dimarahi dong sama dokter di sana. Jay pun diancam kalau ia sampai berbuat masalah lagi, dia bakal bener-bener dijoblosin ke penjara. Nah, singkat cerita, pas dia mau pulang dari pekerjaannya, dia ini melihat ada salah satu pasien yang mau digenjot sama pasien lain. Insting manusiawinya Jay pun berontak. Dia pun akhirnya menyelamatkan pasien itu dari cengkraman pasien yang mesum. Jay pun bilang ke pasien itu kalau dia harus bisa jaga diri. Tapi sentuhan tangan Jay inilah yang membuat pasien ini menjadi kelepek-kelepek. Dia pun langsung berlari mengikuti Jay. Gila lo, diikutin sama orang gila. Di sisi lain, Jay ini kehabisan duit, dan dia kan juga harus bayar hutang nih sama orang itu. Kebetulan adiknya tuh mau nikah, jadi dia pikir gak ada salahnya dong buat datang ke kawinan adiknya. Siapa tahu nanti dia bakal dikasih uang sama orang tuanya. Akhirnya Jay pun pergi ke kawinan adiknya bersama si pasien ini. Ngomong-ngomong, pasien ini tuh bernama Daisy. Mukanya polos-polos gimana gitu ya. Semenjak kematian ibunya, membuat Daisy jadi hilang arah. Makanya dia ini dibungkus ke rumah sakit jiwa, geng. Daisy ini tuh punya kebiasaan yang aneh, geng. Dia ini tuh gak suka pakai alas kaki. Jadi dia ini lebih suka nyeker. Ya, namanya juga gak waras. Jadi si Daisy ini tuh banyak ngelakuin hal-hal yang juga gak waras. Dia pun dengan polosnya nanya ke Jay, apakah mereka ini pacaran? Jay pun ya mengiyakan aja gitu kan, biar cepet. Singkat cerita, mereka pun sampailah ke rumahnya Jay. Wah gila, gede banget ya rumahnya. Jay pun lalu masuk dengan menggandeng Daisy ke dalam rumahnya. Dia pun bertemu dengan ibunya Jay dan langsung dikenalin kalau ibu, ini pacar saya. Jay pun bertemu dengan ayahnya. Jadi hubungan Jay dengan ayahnya itu nggak terlalu akrab. Makanya pembicaraan mereka pun cuma sekedarnya aja, geng. Sampailah di acara keluarga. Daisy pun turun dengan pakaian yang sangat cantik bertemu dengan keluarganya Jay. Jay pun seneng karena Daisy gak gila-gila banget ketemu keluarganya. Tapi keesokan harinya, si Daisy ini tuh berinisiatif membersihkan kamar mandi. Jay pun kaget dong, karena ya dia kan orang kaya gitu kan. Jadi membersihkan kamar mandi adalah kerjaannya pembantu. Pas lagi bersihin kamar mandi, Daisy pun cerita
kalau memang dia ini tuh udah terbiasa bersihin kamar mandi. Dia pun dengan santainya bercerita kalau dia yang membunuh ibunya, sehingga dia ini dimasukin ke rumah sakit jiwa. Jay pun langsung melongo mendengar hal ini. Dia pun termenung di kamar tidurnya. Keesokan harinya, Daisy pun didandanin oleh ibunya sampai ia menjadi sangat cantik. Kepala bawahnya Jay pun langsung menjadi tegang melihat Daisy yang sangat cantik. Tibalah hari pernikahan. Daisy pun masih bisa-bisanya bertingkah konyol di saat adiknya menikah. Jay pun langsung nyamperin Daisy buat bilang, "Udah dong, jangan bikin malu." Singkat cerita, mereka pun berdansa. Daisy ini ternyata memiliki kehidupan yang sangat kelam. Dia tuh gak pernah sekolah. Jadi hal inilah kenapa tingkah lakunya tuh agak aneh. Di saat Jay datang di kehidupannya, dia pun menjadi senang dan bahagia. Daisy pun akhirnya mempunyai kesempatan berdansa dengan ayahnya Jay. Ayahnya Jay pun penasaran dengan hubungan mereka dan siapa si Daisy sebenarnya. Sampailah si Daisy pun kembali kambuh. Akhirnya, Jay pun berbicara yang sebenarnya kepada keluarganya, kalau dirinya adalah seorang tukang pel, dan Daisy adalah pasien rumah sakit jiwa. Ayahnya pun langsung marah dong. Ya kali gitu kan, anak orang kaya pacaran sama orang gila. Jay dan Daisy pun langsung kabur naik taksi. Mereka pun akhirnya balik ke rumah garasi bapaknya untuk mencuri mobil. Daisy pun senang banget dong naik mobil kayak gini. Tapi kebahagiaan itu gak berlangsung lama. Jay dengan jahatnya meninggalkan Daisy di stasiun. Dengan alasan, Jay mau pergi untuk keluar sebentar. Daisy pun nurut-nurut aja. Padahal, Jay ini tuh pergi meninggalkan Daisy sendirian dong. Di perjalanan Jay pun ditelepon sama dokternya. Dokter itu pun bilang kalau Daisy tuh gak pernah keluar rumah. Jadi, seumur hidupnya dia ini dikurung sama ibunya di dalam rumah. Jadi agak berbahaya kalau meninggalkan Daisy sendirian di alam bebas. Di sisi lain, Daisy pun masih setia menunggu Jay di stasiun. Asli, ini mah sedih banget geng ngeliatnya. Sampai akhirnya, Jay pun tersadar dan kembali menjemput Daisy. Akhirnya mereka pun bersatu kembali. Di perjalanan mereka pun dikejar sama polisi. Jay pun panik dong. Tapi si Daisy malah dada-dada dan senyum sama si polisi. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur dari polisi dan bersembunyi di kegelapan malam. Saat malam dan dingin, hasratnya Jay pun berontak. Ia pun menghampiri Daisy dan mengajaknya untuk melakukan penggenjotan. Daisy pun bilang kalau dirinya ini masih perawan. Akhirnya mereka pun berbincang-bincang kenapa hubungannya Jay dengan ayahnya agak renggang. Jadi, si Jay ini pernah menggenjot istri teman ayahnya, geng. Hal ini yang membuat ayahnya marah banget sama Jay. Wah, pria yumel banget ya si Jay. Keesokan harinya, Jay dan Daisy pun mampir ke sebuah pasar malam gitu lah ya. Daisy pun di sini senang banget dan bahagia banget lah si Daisy ini. Dia pun merasa hal ini adalah terbaik dalam hidupnya. Mereka pun bingung mau kemana lagi, karena si Daisy ini gak mau balik ke rumah sakit jiwa. Si Jay kan juga punya utang sama orang, jadi dia gak mungkin lah balik ke rumahnya. Dokter rumah sakit jiwa pun nelpon Jay lagi. Dokter ini pun mengancam Jay kalau dia bakal ngelaporin Jay ke polisi karena Jay membawa kabur pasien dari rumah sakit. Lah, si Daisy pun dengar hal ini. Dia pun jadi sakit hati melihat Jay yang ternyata gak sayang sama dia. Daisy pun membawa kabur mobilnya, walaupun nyetirnya cuma muter-muter doang sih. Dan sampai akhirnya mobilnya pun nabrak sebuah besi yang sangat besar. Mereka pun berakhir dengan duduk di sebuah kafe.
Ngopi dulu ya kan? Jay pun sekali lagi bertanya kepada Desi, apakah benar dia yang membunuh ibunya? Desi pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Kalau ibunya ini mengidap skizofrenia, jadi sering mendengarkan dan membayangkan halusinasi yang berlebihan. Sampailah suatu hari Desi melihat ibunya sudah meninggal. Jadi dari sini kita tahu bahwa yang sakit itu adalah ibunya, geng, bukan si Desi. Desi cuma terkena imbas dari ibunya. Nah, lagi enak-enaknya ngobrol sambil ngopa ya kan, tiba-tiba datanglah polisi yang dikirim si dokter. Jay pun dimasukin nih ke penjara. Singkat cerita, orang tuanya pun tahu dong. Ibunya si Jay pun meminta ayahnya untuk menebus Jay. Iya, sebagai orang tua mau kayak gimana pun pasti tetap sayang lah sama anaknya. Jay pun keluar dari penjara. Dia pun akhirnya balik ke apartemennya. Tapi apartemennya udah porak-poranda, diberantakin sama abang-abang berotot yang ngutangin Jay. Dia pun akhirnya kabur dan balik ke rumah sakit untuk nemuin Desi. Tapi ya sudah tentu dong dihadang sama dokternya. Jay pun putus asa. Dia bingung nih, harus kayak gimana lagi. Akhirnya dia pun tiduran di rel kereta api, supaya dia nih dikira orang gila mau bunuh diri konyol gitu kan. Akhirnya dia pun dimasukin di rumah sakit jiwa dong. Dia pun ditaruh di sebuah kamar isolasi. Jadi terpisahlah antara dia dan pasien-pasien lain. Sampai tiba di suatu malam, datanglah si abang-abang berotot yang ingin membunuh Jay. Tapi dia nih ditolongin sama pasien yang diajak mabok di awal film tadi, geng. Singkat cerita, dokter pun sadar kalau Desi ini tuh gak sakit. Dan apa yang dikatakan Jay itu bener, kalau yang sakit itu ibunya Desi. Dia pun akhirnya membebaskan Desi dan Jay dari rumah sakit. Dan mereka pun kembali bersatu lagi. Film ini berakhir dengan sangat happy ending. Hutangnya Jay dibayarin sama orang tuanya. Dan akhirnya Jay bisa menggenjot Desi secara normal dan waras. Dan film pun berakhir. Ini film ceritanya lumayan emosional ya. Jay seorang laki-laki yang hidupnya hancur, tukang judi, tukang mabok, dan punya banyak hutang gitu kan. Terus Jay ketemu sama Desi yang hidupnya tuh gelap banget gitu, tinggal sama ibunya yang sakit jiwa. Terus mereka ketemu di rumah sakit jiwa. Memang benar ya, kalau cinta dan jodoh itu nggak pernah tahu datangnya dari mana. Ya, semoga kalian bisa dapat makna positif dari film ini ya. Oh iya, makasih yang udah nonton sampai habis. Kalian luar biasa. Diingetin lagi nih, jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka. Dan kalau ada saran film nih, silahkan tulis judulnya di kolom komentar. Oke?